Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidaya Soraya dari kelas 12A. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Bu Nida di umur 29 tahun. Pendapat Ibu tahu nggak kayak mengenai pemerintah di masa Soekarno? Pemerintah di masa Soekarno itu setahu ibu karena kita itu kan masih baru memperjuangkan kemerdekaan, jadi setahu ibu di masa Soekarno itu pemerintah kita tuh lebih fokus pada membentuk akar-akar negara ataupun membentuk asas negara yang harus dilengkapi, misalnya undang-undang dasar. Dan Soekarno itu mereka mengapakan hubungan diplomatik ke negara-negara yang lain supaya kemerdekaan kita ini, negara kita ini lebih kuat atas pengakuannya dari negara-negara lain. Terima kasih. Di sini saya mau mewawancarai teman nenek. Umur Nenek 73. Di sini saya kayak mau mewawancarai tentang kejadian di masa Soekarno. Dulu masa-masa gadis nenek makannya beras jagung, gak ada lampu listrik, lampu teplok, pokoknya susah. Berarti di zaman dulu benar-benar kurang istimewa lah, ya banyak susah, makannya susah. Sekolah aja kaki ayam, nggak pakai sepatu, bajunya nggak baju dinas, baju di rumah ya baju itu untuk sekolah. Jadi sekolah belum ada kendaraan. Enggak, nenek jalan. Itu pun nenek kelas 3 SD. Itu pun bukan pakai buku, nulisnya pakai batu lain itu. Papan tulis segini. Nah itu tahu? Nah itu nggak pakai buku. Papan tulis segini. Pokoknya susah lah. Nggak ada kereta ini, nggak ada sepeda besar. Itu masih pakai sepeda. Sepeda besar. Juga. Hah? Sepeda juga belum. Tahu nggak? Sepeda udah ada, cuma kereta nggak ada. Nggak ada TV, nggak ada apa-apa, radio lah. Pokoknya di sini yang umur banyak nenek. Masa-masa PKI ya tahu. Kalau boleh tahu nek cerita tentang PKI itu gimana? Ya itu orang PKI itu ya sekali ditanam di kuburan orang 9 di Pamengke. Dalam Satu kuburan orang 9. Itu masa nenek umur 12 tahun. Berarti nggak sendiri-sendiri gitu? Enggak, satu lubang 9 orang. Pokoknya jangan sampai lah zaman dulu lagi nenek ngeri lah pokoknya. Pokoknya ngeri lah. Terima kasih Nek. Saya ini mewawancarai dengan Pak Legiman, umurnya. umur baru 50. Saya akan mewawancarai tentang masa-masa pemerintah Soekarno. Bapak tahu tentang itu? Tentang apa itu? Tentang masa penjajahan di masa Soekarno. Kalau tahu persisnya enggak, tapi dari sejarahnya sedikit paham, sedikit tahu. Boleh Pak diceritakan? Kalau masa pemerintahan Soekarno itu biasa kita kenal dengan periode Orde Lama ya, dimana Indonesia pada saat itu baru lepas dari penjajahan. Nah, rentang periode Orde Lama itu dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, karakteristik Orde Lama itu meliputi pertama fokus pada pembangunan identitas nasional. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia baru saja lepas dari penjajahan.
Jadi dia menentukan jati dirinya dulu. Itu yang dibangun oleh Soekarno pada masa itu. Menunjukkan jati dirinya kepada dunia bahwasannya Indonesia itu ada. Itulah kira-kira. Ya kira-kira itulah yang Bapak ketahui tentang masa Orde Lama. Oke, siapa? Iya, ada lagi mau tanya? Mungkin enggak jadi. Lebih kurang mohon maaf saya saja. Saya mewawancarai dengan Bang Tio dengan umur 35. Ya, sini aja. Saya nggak mengenai tentang masa penjajahan Soekarno dan juga bagaimana perekonomian mereka pada saat itu. Oke. Yang saya ketahui tentang masa Presiden Soekarno ya. Kebetulan saya belum lahir, tapi sepengetahuan saya bahwasanya Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan merupakan pahlawan proklamasi yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Jadi berdasarkan pelajaran yang saya pelajari ataupun sumber-sumber media perfilman tentang Presiden Soekarno, bahwasanya memang benar Presiden Soekarno lah sebagai pahlawan kita yang mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebenarnya banyak pahlawan-pahlawan lain yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, karena memang di awal zaman penjajahan itu, di zaman penjajahan Presiden Soekarno itu juga adalah kaki tangannya penjajah Jepang, sehingga muncullah di situ kerja Romusa, kerja Rodi, dan mandornya itu Presiden Soekarno, karena memang ada hubungan politik antara Jepang dengan Presiden Soekarno, di mana Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, namun selalu ditunda-tunda. Dan di sana pemerintah negara Jepang memanfaatkan tenaga-tenaga masyarakat Indonesia untuk membangun berbagai macam bangunan ataupun kerja paksa lah yang dipaksa oleh pemerintah Jepang. Dan atas desakan dari Sultan Syahrir beserta teman-teman, sehingga didesaklah Presiden Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi menurut saya penting untuk dipelajari kembali bagaimana peran Soekarno sebagai pahlawan dan juga peran pahlawan-pahlawan lain dalam memerdekakan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Iya. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Pak Sugiono yang sekarang berada di umur 61 tahun. Cerita Jawa. Apa yang Wak ketahui tentang kejadian di masa Soekarno? Cerita saja, Wak. Adalah yang ku tahu, Bapak Soekarno itu presiden RI yang pertama, proklamator. Jadi zaman dulu kita masih hidup di zaman penjajahan. Dan Pak Karno itu, kami hidup di tahun 64 itu lahir, udah merdeka. Ya, tapi ya kami masih dengar cerita sama orang tua kami, orang-orang tua kita, bahwa Pak Karno itu adalah salah satu tokoh Republik Indonesia ini yang membawa Indonesia dari zaman penjajahan ke zaman merdeka. Ya, di tahun 45 itulah diproklamasikan Indonesia RI ini.
Ya zaman dulu hidup nenek moyang kita, orang tua kita lah. Kita kan dapat sejarah dari orang tua. Orang tua itu hidup di zaman penjajahan itu serba tidak enak. Ya tahulah namanya kerja di penjajahan, semua serba diatur. Nggak ada kemerdekaan kayak kita ini bisa ke sana, kemari, sana itu dengan luasa nggak bisa. Mulai dari perasaan, sandang, pangan, semua serba keterbatasan, serba tidak enak lah. Jadi enggak, apalagi yang kayak sekarang ini bisa mengenyam pendidikan kayak kalian-kalian ini. Kami dulu nggak bisa. Ya sekedar aja lah sekolahnya. Nah itu aja lah yang kami tahu, sekedar perasaan, karena kita pun dapat sejarah dari orang tua kita, tapi masih dekat. Dan mudah-mudahan ya tidak terulang lagi zaman pahit itu. Sekarang terus Indonesia itu enak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.